Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kelas 9, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Kali ini Ibu akan membahas syarat dua bangun datar yang sebangun dan cara menentukan rumus kesebangunan. Syarat dua bangun datar yang sebangun. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dua perskipan yang berikut. Kita mau membuktikan apakah dua perskipan yang berikut sebangun atau tidak. Pertama kita lihat dulu dari sudutnya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi di situ sudut A sama dengan sudut B, besarnya 90 derajat ya. Sudut B sama besar dengan sudut Q, juga besarnya 90 derajat. Sudut C sama dengan sudut R. Kemudian satu lagi, sudut D sama dengan sudut S. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kita lihat syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kalau AD itu bersesuaian dengan sisi PS. Kita lihat perbandingannya, 6 cm dibanding 8 cm. Kita coret sentimeternya, kita bagi dengan 2, atas dapat 3, bawah dapat 4. Kemudian kita cari lagi AB dengan PQ, karena AB sebanding dengan PQ. AB-nya 12 cm, PQ-nya 16 cm. Kita bagi semuanya dengan 4, atas bagi 4 itu 3, bawah bagi 4 itu sama dengan 4. Jadi karena perbandingannya sama, maka persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS sebangun. Ibu ulangi, syarat dua bangun datar yang sebangun. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita lanjutkan dengan cara menentukan rumus kesebangunan. Jadi untuk rumus kesebangunan tidak ada rumus tertentu, tapi kita bisa membuat sendiri rumusnya. Contohnya, untuk menentukan rumus kesebangunan, maka kita harus menentukan sudut-sudut yang sama. Nah, nanti akan ketemu rumusnya atau perbandingannya. Yang kedua, membuat bentuk perbandingannya. Sekarang misalkan kita lihat segitiga ABC dengan segitiga PQR. Di sini segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Kita mau menentukan sudut-sudut yang sama. Misalkan sudut A sudah ditentukan titik sama dengan sudut Q. Kemudian yang silang, sudut B sama dengan sudut R. Kemudian yang contreng, sudut C sama dengan sudut P. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat perbandingannya dengan cara seperti ini. AB sebanding dengan QR. Kemudian AC sebanding dengan QP atau PQ boleh. Kemudian BC itu sebanding dengan RP atau PR. Nah, cara yang kedua, kita dengan cara menyusun misalkan segitiga ABC. Nah, kita lihat yang bawah supaya sama. A itu titik, berarti di sini harus yang titik, berarti di sini Q duluan. Kemudian habis itu B-nya adalah yang silang, berarti di sini R. Kita urutkan, harus urut seperti ini. Kemudian C-nya adalah yang contreng, berarti di bawah adalah yang P.
Nah, seperti ini susunannya harus betul. Segitiga ABC banding segitiga QRP. Maka pasti kita bisa menentukan perbandingan yang benar dengan cara seperti ini. AB banding QR atau RQ bisa ya. BC banding RP atau PR. Nah, kemudian AC yang belum, AC banding QP atau PQ. Ya, coba kita bandingkan dengan yang pertama tadi dengan yang kedua sama ya. Jadi pertama kamu bisa menentukan dengan sudutnya dulu yang sama, kemudian yang kedua kita membandingkan dua segitiganya, tapi harus urut sudut mana dulu diurutkan dari yang sama. Perhatikan contoh yang kedua, masih cara menentukan rumus kesebangunan supaya kamu lebih jelas. Yang pertama, kita menentukan dulu sudut-sudut yang sama. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS. Di situ, misalkan sudut A titik ya, sama dengan sudut R. Nah, kemudian sudut B sama dengan sudut yang silang, sudut S. Kemudian sudut C sama dengan sudut P yang contreng. Kemudian sudut D sama dengan sudut Q. Nah, dari sini kamu sudah bisa menentukan perbandingannya. Jadi perbandingannya AB banding RS atau SR ya. Kemudian AC. Nah, ingat AC ini tidak ada garis, jadi jangan AC ya. Tapi misalkan BC. BC. Nah, BC pasti sebanding dengan PS atau SP. Kemudian misalkan BD. Oh, BD tidak ada. Berarti CD. CD sebanding dengan PQ. Ya, mana yang belum ada? AD. AD sebanding dengan RQ. Ya, jadi kamu sudah bisa menentukan rumus perbandingannya. Cara yang kedua, kita tentukan trapesium ABCD. Yang bawah kita ngikutin A itu yang titik berarti R, kemudian B itu yang silang berarti S, kemudian C itu yang contreng berarti yang P, kemudian D itu yang kotak berarti di sini adalah yang Q. Nah, dari sini kamu dengan mudah bisa menentukan perbandingannya. AB banding RS, kemudian AC tidak ada ya, BC banding SP atau PS, kemudian CD banding PQ, dan satu lagi AD banding RQ. AD banding RQ. Demikian kamu bisa menentukan sendiri rumus-rumus perbandingannya dengan cara melihat sudut-sudut yang sama. Kita lanjutkan dengan contoh soal kesebangunan. Contoh yang pertama, segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Jika AB sama dengan 10 cm, AC sama dengan 15 cm, KM sama dengan 6 cm, LM sama dengan 8 cm, hitung panjang BC dan KL. Segitiganya ada di sini ya. Nah, kemudian supaya lebih jelas, saya tulis panjang segitiganya ya. Panjang AB 10 cm. Kemudian panjang AC
15 cm. Kemudian panjang KM 6 cm. Ini hanya sketsa gambar ya, tadi jadi tidak gambar sebenarnya. Kemudian LM 8 cm. Ya, hitung panjang BC dan KL. Kita cari perbandingannya dulu dengan melihat sudut-sudutnya. Di sini sudut C 75 derajat, sudut A 65 derajat. Maka sudut B bisa diketahui karena apa? Karena jumlah sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. 180 kurangi 75 dikurangi 65, 40 derajat. Sebenarnya sudah bisa langsung ditentukan karena apa? Segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM, pasti sudut-sudutnya sama. Jadi kalau di sini 40, di sini 75, pasti di sini juga 65 derajat. Nah, kita bisa membuat perbandingan segitiga ABC. Kita buat yang benar, bawahnya segitiga A itu yang 65 derajat. Berarti bawah yang L. Kemudian setelah itu B itu yang 40 derajat. Berarti yang bawah adalah yang M. Kemudian C itu yang 75 derajat. Berarti yang bawah adalah yang K. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan perbandingannya. Bahwa AB sebanding dengan LM. Kemudian BC sebanding dengan MK atau KM, dan AC sebanding dengan LK. Ya, kemudian bisa langsung kita masukkan angka-angkanya. AB-nya itu 10, LM-nya itu 8, sentimeternya kita tulis nanti ya belakangan. Kemudian BC yang ditanyakan. Kemudian MK atau KM 6 cm. Kemudian AC 15 cm. KL atau LK yang ditanyakan. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pasang. Misalkan kita mau mencari panjang BC. Untuk mencari panjang BC, ambil satu pasang yang sudah ada. Jadi ambil yang ini. Jadi 10/8 sama dengan BC per 6. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 8 BC sama dengan 10 kali 6. Ya, maka BC sama dengan 10 kali 6 bagi 8. Kita coret ya. Kita bagi dengan 2. Ini dapat 4, kita bagi dengan 2, ini dapat 3. Nah, 10 dengan 4 kita coret lagi. Kita bagi 2, ini dapat 2, ini dapat 5. Maka hasil akhirnya BC 5 kali 3 bagi 2. Berarti BC 7,5 cm. Kemudian untuk mencari KL bisa menggunakan BC per 6 sama dengan 15 per KL. Boleh juga menggunakan 10/8 tadi. Misalkan kita menggunakan yang BC. Kalau kita lihat BC 7,5 agak susah. Kita bisa pakai yang 10/8 sama dengan 15 per KL. Ya, kemudian kita kalikan silang. 10 KL sama dengan 8 kali 15. Berarti KL sama dengan 8 kali 15 per 10. Kita bagi, ini kita bagi 5 dapat 2, kita bagi 5 dapat 3. Kemudian ini kita bagi 2 dapat 1, ini dapat, kita bagi 2 dapat 4. Maka KL-nya sama dengan 12 cm. Jadi sudah ketemu ya. BC-nya 7,5 cm dan KL 12 cm. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Trapesium ABCD
sebangun dengan trapesium PQRS. Ini gambarnya ya. AB sama dengan 18 cm. AD sama dengan 8 cm. CD sama dengan 12 cm. Dan PQ sama dengan 6 cm. Hitung panjang BC. Ya, untuk mencari panjang BC, kita tidak perlu menggunakan perbandingan, tapi bisa menggunakan Pythagoras. Kita tarik garis dari C, tegak lurus. Berarti di sini panjangnya 8. Kemudian AB itu 18 dan CD-nya adalah 12. Berarti kita misalkan ini X, maka panjang XB itu 18 kurangi 12. Berarti di sini 6. Saya lingkarin ya. Nah, maka panjang BC bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Akar 8 kuadrat, jadi ini sisi siku-sikunya, maka ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 8 pangkat 2 itu 64 plus 6 pangkat 2 itu 36. Jadi sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10 cm. Maka panjang BC 10 cm. Nah, sekarang untuk mencari panjang yang lain, kita bisa menggunakan perbandingan. Trapesium ABCD sebanding dengan trapesium. Supaya lebih mudah, kita samakan dulu sudutnya. Sudut A itu yang 90 derajat, sama dengan sini ya. Berarti Q, kemudian B. B itu yang 60 derajat, berarti P. Kemudian C. C itu yang 120 derajat, berarti di sini S. Di sini S 120 derajat. Karena ini dalam sepihak. S. Kemudian setelah itu sudut D itu yang 90 derajat, berarti di sini adalah sudut R. Ya, kita bisa menggunakan perbandingan AB per PQ, kemudian AC tidak ada ya, BC per BC per PS sama dengan CD per CD per SR sama dengan AD per AD-nya adalah AD per QR. Ya, supaya mudah kita masukkan saja angkanya yang sudah diketahui. Nanti baru kita cari satu persatu. AB-nya adalah 18. Kemudian PQ-nya itu 6 sama dengan BC. BC tadi sudah ketemu 10. Nah, PS-nya yang ditanyakan, PS yang ditanyakan ya, sama dengan CD. CD-nya 12. SR-nya yang ditanyakan atau RS. Kemudian AD itu 8. Nah, QR yang ditanyakan. Ya, kita sudah mempunyai perbandingan seperti ini, maka kita bisa mencari panjang QR, panjang RS, dan panjang PS dengan perbandingan-perbandingan di sini. Dengan menggunakan perbandingan tadi, maka kita bisa mencari panjang yang ditanyakan. Panjang QR. Panjang QR di sini ya. Berarti kita menggunakan perbandingan 18 per 6 sama dengan 8 per QR. Kemudian kita sekalikan silang. Begini, 18 kali QR sama dengan 6 kali 8. Atau kalau kamu sudah bisa, kamu boleh begini, QR sama dengan 6 kali 8 bagi 18. Iya, kemudian kita coret, mana yang bisa kita coret. Misalkan ini 6 dengan 18, bawah dapat 3. Maka panjang QR
itu tinggal 8 bagi 3. Berapa 8 bagi 3? 2 per 3 cm, atau misalkan 2,667 cm. Boleh ya. Sekarang kita mau mencari panjang RS. Nah, panjang RS kita bisa menggunakan perbandingan 18/6 sama dengan 12 per RS. Kita kalikan silang begini. Nah, kalau sudah bisa langsung, maka RS sama dengan 6 kali 12 bagi 18. Kita bisa coret ini 6 dengan 18, bawah dapat 3, maka RS tinggal 12 bagi 3. RS-nya 4 cm. Kita bisa mencari panjang PS. Kita bisa menggunakan perbandingan 18. Ini saya lingkarin dulu ya. Ini panjang RS. Ya, untuk mencari panjang PS, kita menggunakan perbandingan 18/6 sama dengan 10 per PS. Kita kalikan silang. Jadi PS sama dengan 6 kali 10 bagi 18. Ini kita coret, bawah dapat 3. Maka PS itu 10 bagi 3. Berapakah 10 bagi 3? 3, 1/3 cm. Itulah hasil dari panjang QR, RS, dan PS. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Sebuah foto diletakkan pada sebuah bingkai dari karton berukuran 40 cm kali 30 cm. Di sebelah kiri kanan atas foto tersisa karton selebar 4 cm. Jika foto dan karton sebangun, hitung lebar karton bagian bawah, di bawah foto atau bagian bawah. Jadi ini sketsanya. Jadi lebar kartonnya ini di sini 40 cm. Kemudian di sini 30 cm, 40 kali 30 cm. Kemudian sebelah kiri kanan atas foto sini ini 4, sini juga 4, kemudian sini juga 4. Ya, supaya lebih jelas, ini saya kasih nama untuk mudah membandingkannya. A, B, C, D. Ini misalkan ini P, Q, R, S. Ya, sebenarnya manakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah sebelah sini. Ya, misalkan ini X-nya, inilah yang ditanyakan. Ya, kita cari yang sudah ada dulu. Misalkan di sini AB bisa kita cari dengan cara bagaimana? Karena PQ sudah ada 40, di sini 4, di sini 4, berarti AB 40 dikurangi 4, kurangi 4, berarti AB-nya 32 cm. Nah, BC belum bisa dicari. Nah, ini karena di sini adalah X. Maka kita mencari BC dengan menggunakan bentuk kesebangunan. Jadi AB per PQ sama dengan BC per QR. Ya, angkanya sudah ada 32, PQ 40. Nah, BC yang kita cari, QR-nya sudah ada 30. Ya, kita kalikan silang begini, maka panjang BC sama dengan 30 kali 32 dibagi 40. Kemudian kita coret nolnya. Kemudian 4 dengan 32 bisa dibagi, 4 dengan 32 itu 8. Berarti panjang BC sama dengan 3 kali 8, 24 cm. Maka kita bisa menentukan lebar bawah foto atau X. Lebar
bawah foto. Sama dengan 30 cm dikurangi 4 cm dikurangi BC 24 cm. 30 kurangi 4 26, 26 kurangi 24 sama dengan 2 cm. Maka lebar bagian bawah foto adalah 2 cm. Ibu sudah memberikan cara menentukan rumus dan beberapa soal. Semoga kalian lebih paham dan menjadi lebih bisa. Selamat bertemu kembali.